Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Halo, ketemu lagi dengan kita berdua nih. Kita diskusi apa ya hari ini? Tapi kayaknya kita masih diskusi masalah, bukan masih diskusi masalah ya. Kita masih diskusi apa-apa yang kita lihat gitu, terus kita banding-bandingkan gitu. Ojo dibanding-banding ke ya Pak. Jadi ya kita punya pengalaman dan kita mau share, mau diskusi tentang itu. Nah, kita kemarin itu setelah beberapa lama di Jerman, kita jadi udah diskusi masalah yang berbeda-berbeda dengan kita ini ya, masalah transportasi, masalah pengolahan sampah, dan kali ini sungai-sungai juga. Nah, kali ini kita mau diskusi masalah ini nih Pak. Kan kita sering tuh jalan-jalan gitu. Nah, kita belasuk-belasuk kan ya. Belasuk-belasuk keluar masuk hutan gitu, keluar masuk hutan. Tapi bukan hutannya, kalau ngebayangin hutan itu tadinya saya mikirnya itu hutan tuh kayak hutan di Kalimantan gitu ya. Tapi itu enggak hutan kayak Kalimantan ya. Hutannya ya kayaknya sih aman-aman aja kita lewat gitu. Walaupun jalannya nggak jalan ada jalan, tempat jalan yang memang jalan untuk pejalan kaki yang siap gitu, yang ini dipermanenkan gitu ya, pejalan kaki atau sepeda. Ada bener-bener jalan-jalan setapak doang yang kita juga sempat masuk-masuk ke situ kan ya, di hutannya itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah, apa di Eropa itu hutan tuh kayak gitu ya? Waktu kita di New Zealand juga hutan gitu-gitu aja ya. Kita juga sering jalan, masuk-masuk hutan, belasuk-belasuk gitu. Apa di sana hutan kayak gitu? Di kita hutan kayak gitu juga ada ya, kayak waktu kita ke Tahura gitu ya, yang cukup aman walaupun digangguin monyet-monyet. Tapi cukup aman gitu. Tapi kalau ngelihat hutan di Kalimantan tuh kan serem ya, hutan di mana itu kan serem. Gimana sih Pak? Cerita hutan ya beda lah. Mungkin kalau dilihat dari pohonnya ya, dari jenis pohonnya itu sendiri kan beda ya, antara pohon di tempat kita di hutan, katakanlah hutan tropis, dengan di sana yang subtropis atau yang negara 4 musim ya, seperti itu. Ya itu sendiri sudah beda jenis tanamannya sendiri. Kalau hutan tropis pasti, apalagi kayak di Indonesia, hutan tropisnya yang lembab ya, jadi tegakannya bisa tinggi, kemudian kanopinya tuh daun-daunnya bisa lebat kayak gitu. Dan sepanjang tahun begitu terus gitu kan. Sedangkan di sana kita hanya 3 bulan ya, tidak melihat 1 tahun gitu, bagaimana perbedaan warna dari hutan-hutan itu sendiri. Karena ada hutan yang tumbuhannya itu hanya pada musim tertentu kan. Kemudian dia pada musim gugur dia menggugurkan daun-daunnya gitu kan. Pada musim ini mulai berkembang lagi. Kalau pohon-pohon kita ngelihat, kalau di hutannya sendiri kan, hutannya juga gitu banyak ya. Beda. Jadi dari jenis pohonnya aja udah beda, tegakan ininya juga beda. Kalau pohon-pohon di daerah musim itu kan juga ada macam-macam ya. Pohon-pohonnya di hutan seperti itu ada yang memang musiman, ada juga yang sepanjang tahun dia tetap green. Seperti itu. Walaupun tertutup salju tetap ada daun-daun hijaunya gitu ya. Iya, sebagian seperti itu. Tapi sebagian besar dia akan menggugurkan daun-daunnya. Ya, tipe yang disebut evergreen forest gitu. Selamanya dia akan punya ada kanopi, ada daunnya kayak gitu, bisa tumbuh terus, bisa tahan kayak gitu ya. Tapi pada musim pada musim musim dingin seperti itu, pertumbuhannya jadi pelan. Jadi dibandingkan kita kan nggak ada beda musim ya, jadi akan tumbuh terus sama aja gitu. Dari Januari sampai Desember ya. Kita ngelihat waktu jalan-jalan itu kan, kita melihat ada pohon ada yang memang ditebang ya, tentu kita ngelihat ada lingkaran-lingkarannya itu yang memang sempat ngelihat lingkaran-lingkarannya kontras banget ya, antara dia itu kan berarti pada saat dia tumbuhnya kenceng pada musim panas, pada saat ya
rapat, Pertumbuhannya. densitas sirkulan jadi lebih rapat kayak gitu. Itu berarti kan tumbuhnya lebih sedikit gitu daripada lebih pelan daripada pada musim panas ya. Oh gitu. Iya. Oh jadi lebih sempit. Maksudnya kalau kayu itu Ringnya dipotong itu. ada lingkaran-lingkaran di dalamnya Iya. itu ya. Oh gitu. Itu karena beda musim jadi tumbuhnya seperti itu. Oh gitu. Itu ciri-cirinya kalau memang terganggu oleh musim ya, bukan terganggu ya. Emang musim begitu yang membuatnya Musim gitu. tumbuhnya begitu. Habitatnya, ekosistemnya sudah begitu kayak gitu. Dan juga mungkin dari variasi nggak sebanyak yang kayak di hutan tropis ya. Oh, Variasi pohon. variasi pohon, jenis-jenis pohonnya. Betul. Kemudian karena variasinya berbeda, habitatnya juga berbeda lah, ekosistem berbeda ya. Mungkin fauna atau hewan-hewannya juga agak berbeda gitu ya, seperti itu. Bahkan tanahnya juga berbeda seperti itu. Kalau yang hutan yang begitu lebat kayak daerah hutan tropis itu lapisan humusnya jadi tebal. Seperti itu kan, karena mungkin nggak terganggu, kemudian daun-daun yang rontok itu menjadi membusuk dan timbun jadi tanah yang lebih tebal kayak gitu kan. Dan cenderung di hutan tropis kan memang lebih tebal kan. Pelapukannya. Tanah seperti itu. Apa itu yang pelapukan itu yang nanti akan jadi apa? Hutan apa itu yang gampang terbakar itu kan? Gambut. Gambut bukan ya, beda lagi ya. Maklum orang awam. Ya gambut tuh di lahan yang memang basah, gitu. Dominannya basah terus kayak gitu. Oh gitu, iya. Iya, balik lagi terus kalau misalnya tebal gitu, untungnya apa? Karena subur aja, lebih subur aja. Iya, jadi kayak lapisan yang kita anggap itu sebagai lapisan organiknya ya, jadi lebih tebal sehingga dia untuk bisa lebih tumbuh, ya lebih kita anggap lebih subur lah ya seperti itu. Kemudian tanaman-tanamannya sendiri juga banyak tumbuh kan, rumput-rumputnya juga cepat tumbuh, lumut juga cepat tumbuh seperti itu. Apalagi didukung dengan kondisi yang lembab di daerah hutan tropis kayak gitu. Ya akibatnya kan kesannya lebih gelap. Di sana kan kita nggak melihat hutan begitu gelap kan. Iya, kayaknya hutan enak-enak aja dijalanin gitu. Ya itu namanya juga hutan ya. Beda kondisi hutannya seperti itu. Iya. Ya waktu sana kan kita sempat ada masuk ke hutan yang kita cuman ada sepertinya jalan-jalan orang, bekas-bekas jalan orang, jalan setapak gitu ya. Dan cenderung padat ya, karena tanahnya nggak terlalu gembur, nggak terlalu ini. Iya. Jadi kalau kita napak itu kita cukup yakin napaknya gitu. Tapi kalau di sini kan kita suka jalan juga kalau di Bandung kan kita suka jalan ke Dago gitu di Taman Hutan Raya. Ya hutan yang kita lalui ya segitu ya, tapi kan hutannya udah ya selain penuh sampah ya. Tempat pembuangan sampah. Selain itu cenderung kita memilih jalan yang biasa orang lewat kan, atau sudah ada pavingnya gitu. Seperti itu, karena cenderung lebih padat jadi nggak masuk sepatu keblos, nggak becek kayak gitu ya, kurang lah. Iya, kalau yang nggak gitu kita nggak serem-serem juga jalannya ya, takut macam-macam lah ya, takut ngejeblos gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kalau di sana kan kayaknya sih nyaman aja ya jalan gitu. Mungkin kondisinya aja kali waktu itu ya. Ya ada kondisi alamnya seperti itu. Tapi kalau seandainya dia memang sudah lama nggak terganggu, walaupun dia 4 musim seperti itu, ya kan nanti organiknya juga tumbuhnya juga banyak juga yang numpuk seperti itu ya. Dia juga jadi bisa lebat juga. Kita ngelihat hutan-hutan di Selandia Baru kan tinggi-tinggi juga, pohonnya juga, kemudian tanah juga tebal-tebal juga kayak gitu kan. Tapi tetap bisa kita masukin maksudnya tanpa rasa khawatir. Ya mungkin perasaan aja kali khawatir ya. Bagusnya penanganan hutan, kayak hutan itu kan untuk bagian dari rekreasi. Jadi kita bicara kemarin sungai itu ada fungsi untuk rekreasi kan. Hutan itu juga punya fungsi rekreasi gitu. Seperti Tahura itu, Taman Hutan Raya bukan hanya untuk rekreasi kita jadi tempat kumpul rame-rame, enggak begitu juga gitu. Ya itu salah satu kayak gitu. Tapi kumpul rame itu kan karena orang seneng dengan kondisi adem, kondisi tenang seperti itu. Jadi tempat untuk mungkin ada tempat orang semedi atau iya kan, tempat yang kondisi tenang seperti itu namanya rekreasi kan, untuk mental kita juga seperti itu. Nah kalau di sana itu kan
di kondisi yang memang dijaga benar kalau di Selandia Baru yang kita pernah pengalaman, jadi bukan agak melenceng dari Jerman ya seperti itu. Nah kita melihat juga untuk tanah-tanah yang kemudian dijaga supaya orang tidak nginjak, itu dibikinkan kayak semacam jembatan ya dari kayu gitu, untuk melihat, hanya untuk melihat pohon, kita diberi ruang hanya untuk melihat pohonnya dari jembatan itu kayak gitu. Supaya kita nggak deket-deket sama pohon, karena pohonnya jadi kan kondisinya lebih tinggi, pohonnya kan di bawah akarnya kan di bawah di bawah ada agak tinggi posisinya, jadi kita nggak turun gitu melihat situ. Itu bagaimana di sana sangat menghargai konservasi untuk menjaga keutuhan dari kebutuhan itu, tanahnya, kemudian ekosistemnya ya, seperti itu dijaga gitu supaya nggak terganggu. Di kita ada juga, tapi nggak tahu apakah untuk konservasi atau apa, yang di dekat Sabuga itu di Jalan Siliwangi Dago, kan memang untuk trek orangnya naik di atas gitu. Itu keren sih ya, maksudnya itu untuk rekreasi lah, itu untuk rekreasi, jalanan di antara kanopi. iya. Tapi melewati hutan, dan itu sebenarnya mungkin lahannya nggak terlalu luas ya, cuman dibikin berbelok-belok sehingga kesannya jauh gitu. Kita udah jalan satu putaran itu 1 kilo ya. Iya, 1 kilo ya, lebih 1 kilo satu putaran, 1,5 lupa, 1,2 atau 1 ini ya, 1 kiloan lah, 1 kiloan itu 1 putaran. Padahal luasnya nggak terlalu luas sih, tapi dibikin berputar. Itu bagus, salut juga ya buat wali kota Bandung kali ya, ide membuat seperti itu, yang membuat kita jalan. Satu hal aja di sana sih yang masalah itu, bukanya jam 9 sehingga kita baru ditutup dan nggak boleh diakses, baru buka jam 9. Kenapa jam 9 ya? Kenapa nggak jam setengah 7, itu jam 6, jadi orang pagi-pagi bisa menghirup udara segar gitu ya, jalan di situ. Tapi udah gratisnya, ide di itu tuh udah keren banget sih. Rekreasi murah ya. Rekreasi murah, dan kita iya, masa seger gitu. Seger lagi, udaranya bersih lagi gitu. Itu salut. Hanya kalau misalnya bisa sih jangan jam 9 baru buka. Bukalah jam setengah 7, jam 6, sehingga orang bisa sebelum bekerja rekreasi dulu, maksudnya kerja di daerah sana ya. Bisa jalan dulu 1 putaran, seger, masuk ke kantor, enak kerja, bisa produktif. Ya, ini saran buat Pemkot Bandung. Pemkot Bandung dan yang pengelola sana ya, Taman Hutan, bukan Taman Hutan ya, Taman apa itu? Sabuga daerah sini. Ya, Babakan Siliwangi. Balik lagi ke itu. Iya, memang di sana konservasi itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat penting ya buat mereka. Baik di kebetulan kita waktu itu Selandia Baru yang ngomongin ya. Di Jerman kita tidak tahu apakah itu daerah konservasi atau enggak gitu ya. Atau ada fungsi tertentu kita juga nggak tahu. Karena kita di daerah yang sebenarnya enggak topografinya nggak tinggi kan, kondisinya cuma datar aja kayak gitu kan, dan agak di pinggir kota gitu kan posisinya, hutan yang kita lihat sering melewati seperti itu. Dan banyaknya kalau kita melihat di sana, selain juga ada jalan pintas untuk orang dari kampung ke kampung, juga ada sepeda yang lewat di situ. Ada yang jalan paving yang diberi jalan untuk jalan tembus gitu ya, melewatin itu. Kita juga melihat ada trek ya, kemudian trek untuk hiking dan sebagainya, untuk orang-orang masuk ke hutan lah untuk rekreasi. Jadi fungsinya mungkin dikelola oleh pemerintah di sana dan digunakan untuk fungsi rekreasi juga. Gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Dan semua peringatannya banyak ya, banyak pakai bahasa Jerman, kita juga nggak gitu paham. Tapi salah satunya mungkin misalnya masalah, nggak tahu ya apakah ada larangan berburu apa nggak ada atau ada bahaya atau apa kayak gitu ya, karena walaupun gimana juga namanya hutan kan suatu tempat yang punya risiko kan. Tapi itu fungsinya fungsi untuk rekreasi, untuk orang jalan, dan di pinggir-pinggirnya itu disediakan juga tempat-tempat untuk untuk berhenti ya, untuk ada istirahat, untuk duduk dan sebagainya, ada kursi-kursi tempat istirahatnya, kemudian juga ada nggak tahu, ada tempat barbeque.
Nggak tahu tuh, tapi ada tempat Ada suatu tempat yang sempat dijadiin tempat orang suka kumpul sana kayak iya tempat kumpul sana. barbecue. Sepertinya waktu pas kita lewat sana tuh kayaknya ada anak sekolahan ya, mungkin anak university atau apa yang lagi diskusi di sana rame-rame, itu di pinggir hutan sih mereka melakukan itu. Mungkin mereka bagian dari studinya atau apa gimana gitu ya. Tapi tempatnya ada gitu Ya. dan menyenangkan. Ya, jadi fungsinya seperti itu ya, kebanyakan fungsinya. Kita nggak ngelihat atau mungkin kayak misalnya ada nggak tumpukan untuk kayu bakar gitu. Orang ngambil kayu bakar di situ ada nggak kayak gitu ya? Nggak merhatiin nemu juga sih, nggak nemu, nggak Nggak merhatiin. gitu. Mungkin ada mungkin. Untuk orang-orang ke sana mungkin ya. Iya. Ya jadi pertama dari mungkin satu, kalau mungkin perbedaan ya kalau dilihat dari hutan di Indonesia, satu tipenya aja udah beda, kemudian ekosistemnya, kemudian tegakannya, bentuk kerapatan pohonnya, kemudian tanahnya seperti itu, kelembapannya juga itu sudah beda, membuat biodiversitasnya Indonesia lebih kaya lah jauh daripada Jerman ya seperti itu. Alhamdulillah tuh keren banget. Banyak ragam di biodiversity-nya ya. Kemudian dari sisi hewan-hewan nggak tahu ya kalau apakah ada hewan buas atau enggak di situ ya, apakah ada anjing liar. Nggak tahu tuh, nggak. ada ini nggak, ada wolf nggak ada. Gitu kan. Cuman kalau ngelihat kayak ular gitu kan nggak ada tanda-tanda ular, Nggak ada ular di sana. Nah itu, jadi keragaman kita jauh lebih besar ya hutan seperti itu. Selain itu anugerah juga ya Membatasi kita juga masuk hutan. ya takut juga serem. Katakanlah seperti itu. Dan kemudian yang kita lihat fungsi lainnya adalah fungsi di sana banyak fungsi rekreasi yang digunakan kan, sedangkan di Indonesia tipenya fungsinya kan banyak ya. Kebalikan dari sungai ya, di kita malah lebih banyak fungsinya ya. Atau memang secara alam aja? Secara alam maksudnya gimana? Ya maksudnya sungai kita fungsinya di kita nggak banyak digunakan gitu. Bukan alamnya tapi manusianya gitu. Karena kita cuma sebagai tempat pembuangan, tempat sampah juga di situ. Tempat airnya aja gitu kan. Tempat fungsi rekreasinya masih jarang gitu. Betul. Sementara kalau di hutan gimana tuh Pak? Ya kalau di kita kan hutan itu kan karena memang banyak hasil produk-produk hutannya ya, apakah itu bentuk kayu atau bukan tidak yang non kayu juga, buah-buahan atau apa dari hutan tersebut, atau tanaman-tanaman tertentu kayak gitu kan, itu difungsikan untuk obat-obatan dan sebagainya, atau untuk kebutuhan makanan juga buat ini. Selain juga dia juga tempat hidupnya dari hewan-hewan yang mungkin bisa juga menjadi tempat hewan yang menjadi diburu gitu ya untuk makanan. Jadi fungsinya itu di Indonesia banyak dan itu dimanfaatkan oleh penduduk-penduduk yang berada di dekat hutan tersebut. Bahkan ada yang digunakan juga untuk berladang ya. Kan masih nggak tahu sekarang masih kalau dulu waktu saya kecil kan suka ngelihat itu ada orang yang memang membuka ladang tahan itu di hutan kan, seperti itu. Jadi dia dibuka, kemudian ditanami, kemudian nanti pada saat sudah masuk saatnya ini kan diambil lagi buahnya, kemudian dia berpindah lagi, jadi ladang berpindah seperti itu oleh penduduk-penduduk yang dekat sana kayak gitu. Iya. Nah kalau dia itu udah tipikal ya, karena mungkin tanahnya yang subur. Kenapa dia pindah-pindah? Karena tanahnya subur, dia olah di sini, nanti pindah lagi tempat yang baru, tanah yang baru lagi yang lebih subur juga, nanti kan bisa muter untuk ketemu tanah yang subur lagi gitu. Itu anugerah begitu, karena suburnya tanah kita jadi mekanisme dimanfaatkan seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Pemanfaatannya banyak gitu. Selain juga untuk menjaga, nah kalau fungsi lindung juga ada gitu. Kalau fungsi lindung itu misalkan untuk melindungi supaya tangkapan air kayak gitu kan, supaya air penyerapan air kayak gitu, supaya nyerap, kemudian nanti airnya ke luar di mata air sungai gitu ya, untuk pemanfaatan airnya oleh para orang-orang yang di bagian hilir seperti itu. Itu juga fungsi dari hutan juga kayak gitu. Iya gitu sih.
Nah, kalau di sana kita juga ngelihat ada suatu tempat lokasi tertentu yang memang airnya lebih, kita ngerasa jalan jalan setapak yang agak becek gitu kan. Ternyata ada ada air yang di situ. Waktu saya ngeliatin waktu jalan di pinggir hutan, terus kita ngelihat, apa ini kok ada becek ini? Apakah ini tempat cekungan kayak gitu? Apakah ini jadi air jadi terkumpul di sana kayak gitu, atau semacam mata air kayak gitu? Lagi kepikiran juga kalau ngeliat situ, kalau bener gitu berarti jalan-jalan di sana memang sudah agak rusak tentunya karena ada air ya di sana yang jalan-jalan pinggirnya, dan memang iya kayak gitu. Jadi kepikiran juga apakah ini nanti kalau seandainya pada saat musim biasanya setelah salju gitu kan, apakah kemudian kita kalau jalan habis salju ya, habis salju airnya jadi cenderung dinaikkan. Iya. Airnya jadi saljunya jadi mencair, jadi air tanahnya jadi naik gitu ya. Betul, ya fungsi seperti itu. Nah itu fungsi untuk menahan air, untuk air kumpul supaya airnya nggak langsung jebros gitu ya ke laut. Ya yang kayak gitu, itu fungsi yang di nggak tahu apa dijaga apa enggak sama di sana, tapi ada yang kita lihat seperti itu. Gitu. Dan kalau ini itu kan hutan secara umum. Kalau hutan yang kita lihat kan hutan kota ya, dibandingkan dengan hutan kota di sini juga gitu. Di sana hutan kota, di sini hutan kota. Itu rasanya sih bedanya itu di hutan kota yang bisa kita tempuh, kita jalanin itu di sana lebih mudah gitu ya, atau sama aja Pak? Kalau dibandingkan dengan yang Babakan Siliwangi itu yang di Sabuga itu sih ya mungkin mirip ya, cuman kalau di sana banyak banget gitu tempat-tempat seperti itu. Di kita kan tempat yang seperti itu sedikit banget ya, benar nggak sih? Itu karena memang manusia sudah merambah hutan untuk jadi tempat tinggal. Lahannya udah sempit. Lahannya udah makin sempit kalau di tempat kita, sehingga seperti tadi kan di Babakan Siliwangi aja berapa banyak orang yang kumpul sana, yang jalan di daerah sana itu kan, karena tempatnya emang udah sempit kayak gitu. Dan alhamdulillah itu masih bisa dimanfaatkan, tapi yang orang datang sana juga jadi banyak. Mungkin itu juga ya untuk masalah keamanan gitu, maka dijaga jam sekian ke jam sekian dan sebagainya. Ya tapi tetap jam 9 itu kesiangan banget sih Pak. Ya oke. Nah kalau di sana itu kan luas ya buat orang masuk ke jalan, sehingga nggak terlalu ramai juga kayak gitu ya, orang jalan trekking dan ramai kita nggak ketemu, maksudnya banyak lah kayak gitu lokasinya. Di Berlin juga banyak hutan kotanya itu banyak banget gitu ya. Iya di Berlin aja ada yang luas ya. Iya betul. Taman ya yang luas kayak hutan kayak gitu kan, seperti itu. Ya dan banyak orang datang ke situ tapi nggak merasa bahwa jadi sesek kan. Iya. Mungkin sebanyak-banyaknya mereka masih jauh lebih banyak penduduk kita. Iya. Jadi, nah kita melihat kan kalau Babakan Siliwangi itu nggak diatur kayak gimana, nggak dibuat seperti itu. Mungkin yang bisa manfaatkan jadi lebih sedikit ya, seperti itu. Iya bisa jadi. Kalau di sana mereka membiarkan itu kondisinya alami aja. Udah bagus kayak gitu ya, kondisinya kan nggak perlu dibikinkan jalan-jalan seperti itu kan. Memang alamnya udah enak untuk hutan, untuk orang keluar masuk kayak gitu. Masih nyaman kayak gitu ya. Terus mereka tuh ada juga hutan, selain hutan pohon-pohon, kita pernah ngelewatin, ingat nggak? Jadi hutan pohon-pohon terus kemudian hutan yang ini aja kayak savana atau apa gitu ya, kalau dalam ininya kan cuma rumput-rumputan aja luas banget, tapi bukan sesuatu rumput-rumputan yang dipelihara juga di daerah Utendoik ini itu di kita mungkin ada juga ya, cuman kita nggak aksesibel kali ya. Iya kayak hutan savana gitu. Hutan savana itu kita melihat ketemu itu nggak tahu tuh ada. Ya kita melihat yang bush ya, semak-semak ya, seperti semak-semak. itu yang kita lihat, kita jalan-jalan juga di Di situ. benar
ada jalan setapaknya ya. Ada jalan setapak. setapaknya Ada beda. bekas jalan orang, jadi kita ngikutin bekas jalan itu. Iya. Kayaknya orang melintas di situ, ada yang melintas itu. Tapi sepi banget ya. Iya. Di tempat kita ada, tapi lihat dari kondisi iklimnya juga ya. Mungkin di daerah Nusa Tenggara seperti itu kita menemukan Yang seperti itu kali ya. iya, di mana tingkat kelembapannya lebih rendah. Di sana juga dibandingkan daerah tropis ya, kemudian tanahnya jadinya nggak begitu tebal juga seperti itu. Sehingga yang bisa tumbuh cenderung lebih ke belukar, ke semak seperti itu. Tapi luas gitu ya. Luas, ya, padang. Iya. Hutan juga sih. Hutan juga. Iya, itu hal-hal menarik. Apa lagi Pak yang menarik Pak di hutan Pak? Ya kalau dilihat kalau waktu kita melihat pemandangan gitu ya, dari apartemen tempat kita tinggal waktu di sana ya, Di Jerman. Iya, Jerman, di Tempoek waktu itu kita lihat memandang itu kan kelihatannya memang kayak hutannya itu memang masih alami ya, seperti itu. Ada daerah yang ada agak ada tinggi sedikit, kemudian kayak hutan seperti itu. Walaupun setelah kita datangi ternyata tidak seperti yang kayak hutan yang kita bayangkan, kayak hutan tropis gitu ya. Beda gitu. Dari jauh kelihatannya lebat kayak gitu kan, masih kesannya masih alami kayak gitu ya. Nah itu kan jadi ya kondisi yang memang setelah kita lihat sana beda ya sama yang kita bayangkan dari jauh, yang atau kita melihatnya dengan kacamata hutan seperti di Indonesia kayak gitu. Itu yang kita rasakan banget kayak gitu sampai sana. Di sana itu kita merasa aman buat nggak takut ada binatang buas ya. Seperti itu. Karena mungkin kita aja yang nggak takut kali lebih terang kayak gitu kondisinya ya. Seperti itu. Dan ada akses buat orang-orang buat jalan. Di kampung tunjuk juga jalan ke arah mana, kemana tempat, kalau tempat istirahat itu tempatnya berapa kilo lagi tempatnya, ada posisi-posisi seperti itu disampaikan. Jadi itulah yang kita lihat dari hutan yang ada di sana. Kemungkinan yang ngelola itu kota ya, pemerintah kota lah, atau daerah di sana yang ngelola ya, untuk fungsi-fungsi rekreasi dan perlindungan juga seperti itu. Iya. Nah itu yang beda. Nah, kalau Indonesia kan kita coba aja ke daerah Bandung ke utara itu kan kita melihat macam-macam hutan di situ. Iya. Sebenarnya macam-macam ya hutan. Iya, kita lebih kaya gitu ya. Hutan kayak misalnya tuh kita ke arah di mana, Tangkuban Perahu. Itu kan hutannya hutan ada pinus yang di atasnya. Seperti itu, hutan pinus kayak gitu ya. Nah itu kan keren ya. Hutan itu karena dia hutan pinus tuh yang daunnya yang lancip-lancip kayak conifers itu kan karena habitatnya atau iklimnya, ekosistem itu yang bagus untuk hutan itu kayak gitu. Jadi orang nyebutnya cloud forest. Iya. Maksudnya apa tuh? Hutan yang kelembapan dari awannya itu rendah dan ke forestnya itu, sampai ke kanopinya, sehingga si airnya tanaman di sana mendapatkan air itu dari awannya itu kayak gitu. Seperti itu. Jadi bukan dari hujan ya, dari awannya. Hujan ada, tapi dari fungsi dari awan itu juga untuk menjadi dia lebih uap airnya seperti itu lebih banyak dari sana kayak gitu. Tumbuh. Sehingga jenis tumbuhannya juga tertentu juga gitu. Terutama daun-daun yang lancip-lancip kayak gitu, yang pinus kayak gitu ya. Yang pinus itu. Seperti itu. Iya, Tangkuban Perahu ya, hutan pinus. Selain itu kita jadi kekayaan, itu menjadi risiko juga. Karena? Ya kalau terjadi, ya kita ngomong perubahan iklim aja seperti itu. Awannya nanti jadi berpindah. Kalau misalnya kejadian kayak seperti itu, awannya pindah, bukan karena ini ya, awan pindah karena dipindahin pawang hujan. Itu beda lagi. Kalau karena perubahan iklim terus awannya berpindah, apakah tanaman akan berubah juga? Nah, itu yang tadi mau bilang. Selain kita menjadi kaya, tapi menjadi juga vulnerable, rentan gitu kondisinya. Karena sangat variasi, sangat bergantung dengan ekosistem yang sudah ada kayak gitu ya. Ya kita ambil contoh tadi hutan-hutan pinus seperti itu. Kalau seandainya curah hujan mungkin lebih panas, jadi dengan pemanasan seperti itu, awannya juga menaik posisinya, sehingga yang tadinya hutan pinus kekurangan pasokan air awan
dari awan seperti tersebut. Awannya covernya sudah hilang kayak gitu kan. Itu mengakibatkan si hutan pinusnya itu atau ini bisa punah juga kayak gitu. Oh gitu. Iya, atau mungkin dia bergeser ke posisi lain yang lebih tinggi. Kalau dia bisa bergeser. Dan arti secara alami tentunya bisa bergeser ya, Jadi asalkan dia dia tumbuh rate-nya menyesuaikan ya. Tapi kalau kecepatan lebih tinggi ya mungkin nggak akan terkejar seperti itu kan. Dia karena perlu pindah untuk keseimbangan yang baru seperti itu. Tapi kalau enggak bisa berarti misalnya ada jalan atau ada barrier, ada kampung atau kota di antara waktu dia mau bergerak, itu kan akibatnya dia punah. terhalang. Nggak bisa kan? Ya contoh-contoh seperti itulah. Iya. Jadi dengan kekayaan itu menjadi kondisinya juga lebih rentan. Oh, jadi plus minus lah ya, plus Ya. minus. Belum lagi kita bicara tentang kebakaran hutan gitu. Ya. Kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini yang menarik, tapi mungkin nanti ini bukan oleh-oleh dari Jerman ya, tapi hal lain lagi yang kita nanti bicarakan ya. Benar seperti itu. Saya bentar lagi, ini kan sebenarnya cuaca sekarang juga agak, ya kita record ini bulan-bulan September ya. Cuaca sekarang juga rada-rada aneh kan, kayak rasanya hampir sepanjang tahun ini di Indonesia hujan biasanya nggak sebanyak ini. Tapi nanti tunggu diskusi kami tentang itu suatu saat nanti ya, nggak tahu kapan sih. Tapi kita ini dulu, oleh-oleh dari sini dulu kita diskusikan. Nah, terus apa lagi Pak kalau misalnya hutannya kita bandingkan lagi dengan di sana? Mungkin yang dilihat dari itu ya, dari jenis hutan, kemudian pemanfaatan hutannya seperti apa. Yang di sana orang saya sama sih, cuman terbatas ya, memang kapasitasnya dari hutan itu sendiri yang bisa diberikan itu juga nggak banyak juga. Kalau untuk kayu bakar saya kira masih ada orang membeli kayu bakar dari yang memang mungkin diambil dari tebak, tapi nggak tahu hutan dari hutan mana diambil kayu pohon seperti itu. Iya, soalnya di sana kan untuk kalau di daerah-daerah kota pakai pemanasnya kan udah pemanas ini ya, pemanas gas kebanyakan atau air gitu ya, apa sih? Listrik gitu ya di kota-kota. Tapi kalau di kampung-kampung kan banyak juga di daerah-daerah pinggir-pinggir atau di rumah orang-orang kaya kan masih pakai bukan masih ya, mereka mungkin sengaja pakai pemanas ini ya, pemanas bakar gitu ya, bakar. Soalnya kalau misalnya di kota-kota yang apartemen kan nggak mungkin pakai pemanas bakar ya. Tapi kalau rumah-rumah sendiri kan mereka pakai pemanas bakar itu. Ada yang pakai pemanas bakar dan lebih artistik. Jadi tapi kita nggak tahu juga ya mereka ngambil kayunya dari mana. Kayaknya sih ngambil dari itu pemakaian nggak banyak, tapi juga kita juga ngelihat di supermarket juga dijual. Iya, kayu bakar gitu. Apalagi kalau ntar udah mendekati musim dingin dengan ini yang mahal BBM, bahan bakar minyak itu kan di sana jauh lebih mahal daripada kita ya. Kita juga nggak ngerti cara belinya kayak gimana. Tapi pasti hutan yang kayu-kayu dari hutan yang diambil. Mungkin ya, kita nggak tahu juga. Gitu. Iya, itu mungkin ya yang kita lihat seperti itu. Jadi ya kita bersyukur bahwa alam kita sebenarnya jauh lebih kaya ya. Cuma lebih kaya juga punya tantangan tersendiri ya, yang harus dia membuat dia lebih rentan terhadap kondisi perubahan dan perubahan lingkungan yang berubah seperti itu, perubahan iklim termasuk juga seperti itu ya. Ya itulah kita. Tapi kita melihat fungsinya ya. Kalau fungsi di sana itu masih digunakan fungsi rekreasi itu ya benar-benar banyak yang digunakan untuk rekreasi. Ada banyak setapak orang memanfaatkan seperti itu. Kalau di kita juga banyak sih yang suka naik gunung gitu. Tapi effortnya agak gede ya, naiknya gede, tinggi kayak gitu. Kalau di sana jalannya datar aja masuk hutan-hutan. Jadi kalau di sana hutannya itu bisa kita nikmati sebagai orang awam untuk rekreasi. Kalau di kita mungkin menikmati nggak banyak yang bisa masuk Tahura juga bayar gitu. Taman Hutan Raya Dago itu juga harus bayar gitu. Tapi fungsi sendiri secara ke umat manusianya dan ke alamnya itu jauh lebih kaya di kita gitu ya. Gitu.
Gitu kali, gitu ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih udah Ya, nonton. sama-sama, Sampai kasih. di sini dulu kali ini. Sampai ketemu lagi sama diskusi-diskusi kita yang lebih seru-seru lagi nantinya.